Layarnya ke tiang. Lama ke kamera belakang. Oh gitu. Ya, kita di sini karena saudara kita ada yang di rumah mengikuti ibadah minggu dan mereka belum bisa datang karena sesuatu hal. Baik, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kurang semangat ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Anak-anak Tuhan harus semangat ya. Semangat selalu. Jangan pernah putus asa. Walaupun banjir hampir 2 minggu melanda Jabodetabek, ya itu kata Anies itu air jatuh ke bumi kan begitu ya. Nah, nanti para pengungsi kalau udah banjir surut, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Anies sangat pintar. Ya, jadi banjir itu memang sudah menjadi langganan ya, artinya tidak asing lagi bagi penduduk ya, sebagian besar penduduk Jabodetabek ini. Termasuk di tempat saya, tapi kebetulan blok tempat kami itu puji Tuhan tidak ada banjir. Tetapi kalau di blok-blok lain, kebetulan saya di rumah teman, terus hujan datang, mengguyur terus, mau pulang saya kelabakan. Karena jalanan sudah penuh, dan saya takut motor saya tenggelam. Nah akhirnya saya tahan di rumahnya, udah tunggu hujan sudah berhenti, itu nanti akan surut sendiri. Nah persis seperti yang dibilang Anies. Nah jadi baik saudara, kita juga mengalami banjir dan ternyata di tempat kita ini memang langganan banjir. Dan ini bukan suatu pengalaman baru lagi bagi pendeta kita dan keluarga, karena tingkat kedalaman air itu lumayan. Dan saya kira sangat dalam. Yang di ruang tamu yang sudah diuruk, kursi-kursi terendam. Itu memerlukan tenaga itu. Ya, saya percaya anak-anak muda kita ini berbaik hati membantu. Tidak berpaling atau cuek. Ya. Sangat diberkati anak-anak kami, remaja yang memberi hati untuk membantu perhatian di jemaat kita ini, karena ini adalah tempat kita. Ya. Jangan kita tiru orang-orang di sini, dicuekin aja, sukin aja kan urusan saya kan gitu ya. Nah itu kalau orang di sini. Tapi kalau anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Baik Bapak Ibu dan Saudara, di pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, dan sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu dulu di tempat masing-masing. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita langsung memulai ibadah kita dengan itu saya pakai kacamata karena faktoring. Ya, kita akan mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari nomor 3. Haleluya, puji Tuhan.
Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Engkaulah Allah yang hidup. Kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap aliran kasih-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dalam kondisi dan situasi apapun, kami sungguh merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu. Hingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena di pagi ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Bukan karena kuat dan pintar kami, tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja. Minggu yang lalu kami tidak dapat beribadah karena banjir melanda Kota Bekasi, dan tempat ini menjadi salah satu sasaran. Terima kasih Tuhan, Engkau mengalirkan hujan ke laut atau ke tempat-tempat yang membutuhkan, sehingga kami bisa menikmati sinar mentari pagi dan panasnya sinar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh tiba, kami boleh datang dan berkumpul di tempat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat hadir. Mereka di rumah, mereka mungkin banyak yang mengikuti dengan cara streaming ibadah ini. Biarlah Tuhan berkati mereka semua. Berikan sukacita, penghiburan dari Roh Kudus buat saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan di dalam ibadah ini kami semua bersukacita karena Engkau baik. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga kami mengakhirinya. Biarlah Tuhan yang mengambil kendali atas semuanya ini. Berkati kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman nanti. Biarlah dia menyuarakan isi hati Tuhan untuk menjadi berkat buat kami semua tanpa kecuali. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari semua dosa dan salah yang kami lakukan selama ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu dan Saudara. Kita menaikkan pujian kita nomor 37, Hai Kristen Pujian. firman Tuhan secara silih berganti. Kita memilih firman Tuhan dari Mazmur 147, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kita akan membaca secara responsorial. Saya bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca kenal,
Dan pada ayat yang terakhir nanti kita akan sama-sama mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam pembacaan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, yang mengumpulkan orang yang bercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan mendatangkan kembali orang yang tertindas, tapi sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang mengulangi Allah, yang menjadikan dunia dan bumi, yang menurunkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel sama-sama. Amin. Demikian perbacaan firman Tuhan. Yang bahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya serta melakukannya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian, dan sesudah itu nanti kita akan mendengarkan pengumuman dan yang diakhiri dengan doa syafaat. Ya, pujian nomor 277, aman di tangan Tuhan. Dia
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Amin, luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, puji Tuhan, kita bisa kembali berhimpun pagi ini untuk melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Puji syukur atas pimpinan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang bulan ini. Ini sudah minggu yang terakhir di bulan Februari, di mana dalam bulan ini kita sekali tidak mengadakan ibadah minggu pagi karena memang situasi banjir di tempat kita. Ini air kedalamannya hampir 1 meter. Ya, puji Tuhan, kami yang tinggal di sini tetap dalam keadaan baik, tidak ada yang sakit. Demikian juga saya memonitor semua saudara-saudara kita yang tinggal di Duta Keranji yang terkena banjir. Puji Tuhan semua dalam lindungan Tuhan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tetapi semuanya dalam keadaan baik, selamat. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, situasi saat ini tetap masih dalam situasi pandemi, namun puji Tuhan juga karena tahun ini sudah dilaksanakan vaksinasi oleh pemerintah kita. Tinggal menunggu giliran kita masing-masing nanti akan juga ikut divaksinasi. Sebagai anak Tuhan, kita harus ikut arahan aturan pemerintah. Kalau pemerintah menurut kita untuk divaksinasi itu adalah untuk kebaikan kita, Karena itu mari kita ikuti, taati aturan pemerintah supaya kita semua nanti dalam keadaan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tanggal 28 Februari 2021, puji Tuhan ya, kita bisa mengadakan ibadah dengan baik. Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih atas persembahan kasih dari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di masa banjir minggu yang lalu akan menerima bantuan sembako dan juga kepada saudara kita yang bisa memberikan sedikit sembako untuk bisa dipergunakan karena memang situasi itu banjir untuk belanja, dan sehingga saudara kita terbantu. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara dan melimpahkan berkatnya dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, pengumuman kita pagi ini yaitu sehabis ibadah ada latihan kur. Karena itu dihimbau kepada semua anggota KUR supaya nanti jangan kurang. Saya berharap supaya kita nanti bisa latihan bersama untuk mempersiapkan persembahan pujian untuk minggu yang akan datang, sehingga kita benar-benar mempersiapkan diri dengan sebelumnya melatih ya, sehingga persembahan pujian yang kita persembahkan minggu depan itu persembahan pujian yang baik, yang harum bagi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mulai hari Rabu depan saya mengajak kita semua juga untuk hadir bersama mengikuti ibadah jam 2. Memang selama ini di masa pandemi dari tahun yang lalu sampai di bulan Februari ini kami saja yang ikut jam 2, yang selalu hadir jam 2. Karena itu mulai minggu depan, di hari Rabu depan, saya mengingatkan kepada kita semua yang ada waktunya untuk bisa hadir beribadah dalam kebaktian jam 2, tetap kita dalam protokol kesehatan. Mari datang untuk bersama-sama mengikuti ibadah jam 2. Kita sama-sama di tempat ini berdoa ya kepada Tuhan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk orang-orang yang sakit dan sebagainya. Kita melakukan itu terus. Kita percaya bahwa ibadah yang kita lakukan sungguh berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pokok-pokok doa kita pagi ini kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit,
saudari ini dan juga Ibu Janpat dari sana untuk operasi kaki. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan memimpin semua nanti operasi, semua para dokter, tim juga dipimpin Tuhan sehingga operasi berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk kesembuhan Bapak Janpat dan juga kesembuhan kepala daripada Pian, ya. Supaya Tuhan menolong, Tuhan menjamah dan menguatkan, menyembuhkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian pengumuman kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan menyampaikan laporan keuangan karena memang minggu yang lalu kita ibadah keluarga masing-masing, maka hanya persembahan dari kami itu sebesar 20.000 persembahan minggu yang lalu yang bisa syukur tak terhingga kami haturkan kepadamu Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang kami percayai dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau memberikan yang tidak bisa kami cari di dalam dunia ini. Percaya kepadamu Tuhan, inilah kerinduan hati kami supaya semua keluarga kami senantiasa menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepadamu, menerima anugerah-Mu yang terindah di dalam kehidupan mereka, sehingga kami semua nanti bisa bersama-sama kembali di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa dalam surga, berdoa Tuhan buat tetangga lingkungan kami, RT kelurahan dan tokoh-tokoh agama serta semua ormas-ormas yang ada di lingkungan kami ini. Tuhan Kau jaga sehingga mereka Tuhan dapat memberikan kebebasan kepada kami dalam beribadah di jemaat ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan gedung gereja yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Sudah banyak Tuhan hal-hal yang perlu kami perbaiki dalam gedung gereja ini. Biarlah Tuhan juga memimpin kami, memberikan kesatuan, kesehatan, dan Tuhan menyertai kami, mencurahkan semua keperluan-keperluan yang kami butuhkan untuk perbaikan gedung gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga kami dapat merawat tempat ibadah ini Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat anak-Mu yang merindukan anak, yang merindukan rumah. Tuhan berkati, karuniakan mereka semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Ya, demikian pengumuman kita, telah sama-sama kita lakukan. Dan yang terakhir dengan doa syafaat. Tuhan menjawab kita sesuai dengan kehendak-Nya saja. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian nomor 222. Hanya inilah aku tahu. Yesus Tuhan,
siang, baik itu peserta ujian, remaja, ibu jemaat transit, silakan ke depan.
kasih atas kesaksian pujian yang sudah disampaikan barusan. Apakah masih ada selanjutnya? Bagaimana kaum remaja, kaum muda-mudi? Tidak ada. Oke, tidak ada lagi. Oke, saja. Berarti selesai hari ini. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Yang bertugas untuk mengumpulkan persembahan ini adalah Bapak Jody, Bapak Martin, dan Bapak Martin. Ya, silakan yang ingin persembahan ambil budi-budi ke depan. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan ini, kita akan menaikkan pujian nomor 299, Beri yang Terbaik. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau adalah sumber dari segala berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Bapa, dalam kesempatan ini sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami, kami kumpulkan sebagai persembahan kami kepada Tuhan kami. Mohon Tuhan memberkati persembahan ini. Kuduskan hati dan pikiran kami, berikan kami keikhlasan untuk mempersembahkan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat ini Bapa yang telah mengumpulkan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian nomor 207, Suaramu Merindukan. Baik Bapak Ibu, mari kita berserah. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami percayai dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami dapat beribadah kepada Tuhan yang baik. Bapa dalam surga, kami sungguh rindu akan firman-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkannya. Mohon Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih. Kami serahkan waktu saat ini hanya ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Siapa yang masih ingat tema kita bulan ini? Kesabaran. Betul ya. Tema kita bulan ini adalah kesabaran. Ini minggu yang terakhir. Makanya khotbah mengenai kesabaran berakhir di minggu ini. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita ingat semua tema-tema dan juga firman Tuhan yang sudah kita renungkan di sepanjang bulan dalam tahun ini. Bulan pertama kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Melangkah Pasti Bersama dengan Tuhan, Berjalan Bersama dengan Tuhan. Itu di bulan Januari. Tentu ya kita sudah mendengar pemaparan saya mengenai bagaimana melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di bulan Februari ini kita mendengar firman Tuhan, merenungkannya dengan judul kesabaran. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang pertama dengan tema yang kedua ini ada hubungannya saudara-saudara, karena kita di dalam berjalan bersama dengan Tuhan tentu
kita harus memiliki sikap kesabaran. Kalau tidak, saudara-saudara, kita tidak akan bisa menikmati berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki kesabaran. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini sangat penting. Mari kita ingat dan lakukan. Kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Judul pagi ini adalah melatih diri dalam kesabaran. Ya. Melatih diri dalam kesabaran. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari buka firman Tuhan dalam Amsal pasal 16 ya, ayat 32 yang berkata demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya baca sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kata-kata di dalam ayat ini, ada orang yang sabar, ya. Orang yang sabar ini dikatakan melebihi, ya, seorang pahlawan. Saudara-saudara, pahlawan itu berhadapan dengan musuh, ya. Musuh yang dari luar, ya. Di negara kita ini ada namanya pahlawan, ya. Itu setiap tahun kita peringati Hari Pahlawan karena mereka menghadapi musuh penjajah. Mereka mengangkat senjata bambu runcing untuk berhadapan dengan musuh, dia dengan penjajah. Saudara, tetapi orang yang sabar, musuh kita bukan ringan, bukan ecek-ecek saudara-saudara, tetapi sangat berat, yaitu menaklukkan diri sendiri. Ini musuh yang terberat, musuh yang sulit untuk kita taklukkan, saudara-saudara. Orang yang menguasai dirinya, itu namanya Kaleb. Dia usia 85 tahun, masih diberikan ya kesempatan untuk merebut kota, untuk merebut daerah wilayahnya. Dia bisa melakukannya. Ya, banyak orang yang gagal perkasa bisa merebut kota. Merebut kota memang bukan pekerjaan yang mudah, sulit karena harus menaklukkan ya orang-orang di sekitar itu. Ya, harus menguasai, harus mengalahkannya. Tapi dikatakan di sini saudara-saudara, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut. Jadi ketika kita bisa menguasai diri kita sendiri, firman Tuhan mengatakan apa? Kita adalah orang yang melebihi merebut kota. Orang yang kita dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini semua orang menyukai serba instan, serba cepat. Itu yang kita lihat zaman sekarang ini. Misalnya dalam hal makanan, ya, orang lebih cenderung ya mencari makanan yang cepat saja daripada repot-repot masak. Betul ya? Ibu-ibu sekarang ya, ya kalau bisa nggak usah masak, repot-repot belanja. Ada kok masakan yang cepat saja. Saya pernah saudara-saudara tanya seorang ibu, dia pagi sarapan di kantor, tinggal panggil atau pakai HP, ya kan? Siangnya juga tinggal pakai HP, panggil datang, sorenya dengan keluarga, nggak usah masak pergi ya keluar makan bersama-sama, sudah cepat saja ya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya, dalam hal bekerja juga demikian ya, inginnya cepat-cepat dapat pekerjaan yang baik ya, yang hebat, ingin cepat dapat gaji besar ya, ingin cepat naik jabatan dan sebagainya ya. Apa-apa maunya ya serba cepat, segalanya maunya serba cepat ya. Demikian ya, kalau bisa tidak perlu kerja keras, tidak perlu usaha mati-matian ya, tidak perlu melewati proses yang sakit ya, maunya serba cepat. Sangat jarang saudara-saudara orang ya yang kita menemukan orang yang punya kesabaran untuk menunggu ya, kesabaran untuk menjalani proses. Sangat jarang ya. Tapi memang agar kita misalnya bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan jabatan, itu harus melalui proses. Karena itu saudara-saudara, kita harus bersabar. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki kesabaran adalah sebuah ujian iman. Ujian iman kita.
Ini bukan ujian yang mudah, bukan ujian yang ringan, tapi ini ujian yang berat. Namun kita bersyukur saudara yang kasih Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa bersabar. Saudara-saudara, saya katakan tadi, memiliki kesabaran adalah sebuah ujian iman. Saat dihadapkan situasi yang sulit, saat kita mengalami keadaan yang berat, keadaan yang sulit, apakah kita memiliki kesabaran untuk menantikan pertolongan dari Tuhan? Atau sebaliknya saudara-saudara, kita kehilangan kesabaran lalu berpaling dari Tuhan mencari pertolongan. Bagaimana saudara-saudara? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 kalau kita baca di situ bahwa kesabaran itu adalah buah Roh. Karena itu saudara-saudara, kita harus memiliki kesabaran. Dan semua orang percaya ya, sangat dimungkinkan memiliki kesabaran. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Dan kesabaran itu adalah buah Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, setiap orang yang mempercayai Roh Kudus akan menolong dia sehingga dia bisa bersabar. Karena kesabaran itu adalah buah daripada Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Tidak mudah saudara-saudara. Tidak mudah bagi kita untuk menghadapi suami yang pemalas, yang serba malas, tidak mau bekerja, tapi maunya makanan Tidak mudah seorang istri menghadapi suami yang demikian. Seorang istri menghadapi suami yang suka pemarah. Sedikit-sedikit marah, tendang, pukul, ya kan? Ada yang demikian? Ada ya? Bahkan bertahun-tahun tidak mudah, sah. Tidak mudah juga suami yang menghadapi istri yang suka cerewet. Sedikit-sedikit cerewet tiap hari, kalau nggak cerewet ya dia nggak bisa tidur. Ada yang begitu? Nah. Ya, coba kita lihat Amsal pasal 19. Amsal pasal 19 saudara. Ayat yang ke-9. Ini Amsal pasal 19 ayat 9 ya. Amsal pasal 19 ayat 9 dikatakan. Ya. Coba lihat saudara-saudara. Amsal pasal berapa tadi? 19 ayat yang Amsal pasal 25 kayaknya. Amsal pasal 25 ayat 24 coba lihat. Oke. Ya, benar. Ayat 24 ya. Amsal pasal 25 ayat 24. Ya, jangan ini ya, jangan tersinggung ibu-ibu ya. Amsal pasal 25 ayat 24 demikian ya, firman Tuhan mengatakan, saya baca ya. Ya, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah pada diam serumah dengan apa? Perempuan yang suka. Bagaimana kalau kita tinggal di soto sudut rumah? Panas enggak? Pengap ya. Tapi ini mengatakan saudara, lebih baik tinggal di situ katanya daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nggak nyaman. Ya, kalau kita tinggal dengan orang yang bertengkar, saudara nggak nyaman, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit cerewet, sedikit marah dan sebagainya, nggak nyaman. Tapi saya rasa ini kita nggak. Amin. Semua saya lihat baik-baik ya. Semua saya lihat sangat hormat sama suami. Demikian juga suami-suami di sini saya lihat. Ada memang satu dua tapi sudah mulai berubah saya lihat. Ya, sudah mulai berubah, puji Tuhan ya. Saudara-saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran seperti itu. Ya. Kita tidak mudah sebagai orang tua yang menghadapi anak yang nakal. Disuruh itu tidak mudah. Tapi bersyukur sebagai Bapak Ibu saudara, kita punya Roh Kudus. Kita punya firman Tuhan. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Allah
kasih untuk menolong kita sehingga kita memiliki kesabaran. Saya senang saudara-saudara dengan perkataan firman Tuhan kepada hambanya Nabi Habakuk. Mari kita lihat saudara-saudara Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga, dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saja, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Perhatikan ini saudara-saudara, sebab penglihatan itu masih menanti saja, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Di sini saudara, kita dituntut untuk bersabar, menantikan. Jangan sampai kita gagal karena kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang sangat membosankan. Betul ya? Sangat membosankan, menjenuhkan. Ya, karena itu kita membutuhkan kesabaran ekstra dalam hal ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar. Seorang petinju, dia bukan hanya disiplin, tapi juga harus terus melatih kesabaran. Seorang petinju kalau dia emosi, tidak sabar, dia akan sering mengalami. Dia bukan hanya menguasai teknik, dia bukan hanya menguasai disiplin, tetapi juga harus menguasai hidup yang sabar. Saudara-saudara, saya pernah membaca petinju yang sudah menjadi juara dunia. Dia terus sampai dia memiliki gelar. Saudara-saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara-saudara, Saul karena mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin yang begitu besar, dia tak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, sehingga dia pergi meminta kepada orang memanggil arwah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia tidak bisa mengalami kemenangan. Bahkan dia bisa berbicara kepada Samuel yang sudah mati, karena pemanggil arwah itu memanggil roh daripada Samuel. Samuel berkata begitu pedas. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita, bukankah juga orang banyak mengalami seperti itu, melakukan seperti itu, tidak sabar menunggu Tuhan. Kita mengalami sakit, nggak sabar menunggu Tuhan menyembuhkan kita dengan melalui pertolongan dokter, tetapi masih pergi. Kita kurang percaya bahwa Tuhan bisa memberkati usaha kita, memajukan usaha kita, tetapi banyak orang juga saudara yang pergi ke paranormal, ke dukun, supaya usaha. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan saya mengingatkan supaya kita menjauhkan hal ini. Kita harus percaya dan sabar menantikan apa? Pertolongan dari Tuhan. Pertolongan pada waktu, tepat pada waktunya. Hanya kita seringkali tidak sabar. Ketidaksabaran itulah dilihat Tuhan, sehingga kita apa? Gagal untuk fokus memandang kepada Tuhan. Gagal untuk berharap kepada Tuhan. Maunya kita cepat-cepat, maunya keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Sehingga kita melakukan yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Semuanya gagal, sia-sia. Kita tidak mengalami damai sejahtera, kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, karena itu bersabarlah menantikan Dia bekerja dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kesabaran itu seperti pohon yang pahit tetapi menghasilkan buah yang manis. Kesabaran itu seperti itu, saudara-saudara. Seperti pohon yang pahit tetapi menghasilkan buah yang manis.
Kita melihat saudara-saudara firman Tuhan dalam Mazmur pasal 105 ayat 19 mengatakan, sampai saat firman-Nya sudah digenap dan janji Tuhan membenarkannya. Kita ingat saudara-saudara, di dalam Alkitab di perjanjian namanya Yakub. Yakub ini disuruh bapaknya untuk pergi ke rumah pamannya Laban untuk mencari istrinya. Paribannya lah kalau orang Batak. Setelah dia berjumpa dengan paribannya ini, anak pamannya ini, Laban ini, pamannya ini berkata, kamu harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Rahel ini yang dia inginkan. Lalu dia terus bekerja dengan sabar dia menantikannya sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun saudara-saudara, pamannya ini curang, bukannya memberikan Rahel, tetapi memberikan Lea. Dan jika engkau mau menginginkan Rahel kembali, kata pamannya, kau harus bekerja 7 tahun lagi. Dia bekerja 7 tahun lagi. 14 tahun dia bekerja di tempat paman untuk mendapatkan Rahel. 14 tahun bukan waktu yang singkat saudara. Tetapi puji Tuhan dengan kesabaran itu, Yakub dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita melihat juga saudara-saudara, Yusuf pun pada akhirnya menjadi orang yang besar di Mesir, nomor 2 di Mesir berkat kesabarannya. Kita melihat saudara-saudara, kehidupan Yusuf tak lepas dari penderitaan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sungai, dijual kepada saudagar Ismail, Midian. Lalu kemudian dia dijual ke Potifar, dia sampai ke rumah Potifar. Di rumah Potifar ini juga dia diuji. Dia nggak mau kompromi berbuat dosa dengan istri Potifar, sehingga dia dipenjara. Saudara-saudara, sepertinya dari kehidupan Yusuf itu tidak pernah berhenti penderitaan kesusahan. Tetapi saudara-saudara, berkat kesabarannya, ketika sudah tiba waktu Tuhan, sudah genap waktunya, Yusuf keluar dari penderitaan itu, dia ditempatkan Tuhan di tempat yang sangat mulia, yang sangat baik. Dia menjadi orang nomor 2. Luar biasa. Demikian juga kita melihat Daud. Untuk menjadi raja, dia juga harus menghadapi Saul. Saul begitu membenci dia, ingin membunuh dia. Bahkan ada kesempatan untuk membunuh Saul supaya dia cepat menjadi raja, dia tidak lakukan. Tetapi dia menunggu Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Walaupun dia sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja, tetapi tidak lantas dia langsung menjadi raja, karena Saul belum bisa melepaskan. Tetapi Daud dengan penuh kesabaran, dia menunggu waktu Tuhan. Sampai Saul mati, Tuhan yang membunuh Saul. Akhirnya apa? Daud tercapai. Kalau kita seperti Daud, saudara-saudara, mungkin kita berkata, Tuhan, katanya saya mau menjadi raja, kok saya sampai saat ini menjadi buronan? Capek deh Tuhan. Pasti kita bilang begitu ya. Tetapi saudara-saudara, ya, seorang anak sekolah sampai mahasiswa harus menunggu dengan sabar sampai dia menyelesaikan studi. Seorang karyawan harus juga dengan sabar menunggu dia sampai naik jabatan atau dipromosikan. Seorang ibu, dia harus menunggu 9 bulan untuk melahirkan anak. Seorang petani, dia harus bersabar juga menunggu sampai dia hasil panennya, dia memetik hasil. Ajarkan kita bagaimana mengelola sikap kita pada saat menantikan janji Tuhan. Apakah kita akan bersungut-sungut atau bersukacita? Apakah kita mengeluh atau benar-benar? Saudara, menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang sangat menjenuhkan, sangat membosankan. Karena itu membutuhkan kesabaran. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita melatih kesabaran kita. Situasi yang kita alami saat ini benar-benar itu melatih kesabaran. Saya juga mengalami demikian saudara-saudara, bagaimana situasi saat ini pandemi benar-benar melatih kesabaran. Belum lagi habis pandemi sudah ada apa banjir. Banjir di tempat kita ini saudara-saudara, begitu dalam. Kami sudah membersihkannya
Ya, sebelum banjir yang kedua, saudara-saudara bersama dengan istri berdua sampai selesai jam 12. Sudah bersih lantai satu. Kami tidur sudah capek. Pagi-pagi saya bangun, saudara-saudara, air semakin naik, bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Saya langsung berkata, ini memang benar-benar firman Tuhan, tema bulan ini yang kita harus bersyukur. Istri saya, jangan bersungguh-sungguh, jangan mengeluh. Ini ujian melatih kesabaran. Tenang saja. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan mengirim Bapak ini. Ya, aku menolong membersihkan diri dan juga kawan-kawan. Puji Tuhan, saudara-saudara, dari semua di bawah, pelan-pelan dibaca. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kami bersungguh-sungguh, kalau saya mengeluh, Tuhan kok seperti ini, Tuhan saya nggak mau tinggal di sini, Tuhan saya nggak mau berada di sini, saya nggak mau tinggal di rumah Tuhan ini, begitu capek. Kalau kami berkata demikian, bagaimana? Mungkin Tuhan bilang secara tidak langsung, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu meminta Roh Kudus memampukan kita untuk bersikap sabar. Bahkan Allah sendiri mau belajar bersikap sabar terhadap kesalahan-kesalahan, terhadap kekurangan-kekurangan, terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Dia tetap sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus terus-menerus melatih kesabaran. Terus-menerus sampai kita memiliki kesabaran. Jadi sekolah hidup yang perlu kita jalani setiap hari dalam hidup kita, salah satunya mata pelajaran apa? Kesabaran. Setiap hari, saudara-saudara, kita harus melatihnya, kita harus berusaha mencapai. Saya yakin, saudara-saudara, kalau kita ikut firman Tuhan, kalau kita ikut Roh Kudus yang memimpin kita, kita akan bisa memiliki kesabaran. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, kita nggak mau dipimpin Roh Kudus, kita nggak mau ikut firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa memiliki kesabaran. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari terus berusaha, mari terus melatih kesabaran dalam hidup kita. Ini sangat penting, saudara-saudara, karena kesabaran itu adalah sikap yang sangat baik untuk kita miliki dalam hidup kita. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bukan hanya dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia ini. Dia rela melakukan itu. Dia mati di atas kayu salib. Begitu hebat, saudara-saudara, penderitaannya. Dia tidak pernah mengeluh, dia bersabar, dia tetap setia melakukan itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Mari saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, terima Yesus dalam hidup saudara, dalam hidup kita, maka Yesus akan diam dalam hidup kita, Roh Kudus akan dicurahkan dalam hati kita, dan kita ada bersama-sama dengan Yesus, ada bersama-sama dengan Roh Kudus, dan jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki kesabaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah melatih kesabaran dalam hidup kita. Bersyukurlah atas semua kejadian, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak kita kehendaki dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman yang susah. Itu sejujurnya untuk melatih kita dalam kesabaran. Karena itu mari serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, tetap tenang, mari ikut firman Tuhan, mari ikut pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengalami hidup yang penuh dan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di bulan ini. Kami merenungkan firman Tuhan dengan tema kesabaran. Terima kasih Bapak, tolong kami supaya kami anak-anak-Mu bisa memiliki kesabaran. Tuhan Allah Bapa, mampukan biarlah kami terus menerus dapat melatih kesabaran dalam hidup. Terima kasih Tuhan buat situasi yang kami alami setiap hari. Sungguh-sungguh itu buat kami untuk melatih kesabaran. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Kami sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya
kepada pimpinan supaya kami dapat memiliki kesabaran, karena kesabaran itu adalah buah. Bapa dalam surga, berkati semua kami yang hadir pada siang hari. Dalam Tuhan memberikan kami semua anak-anak yang hadir pada kesempatan maupun yang ada di rumah, kami semua bisa memiliki kesabaran. Kami terus melatih kesabaran di dalam hidup sampai kami memiliki. Terima kasih, kami sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ampuni semua dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikian rombongan atau khotbah siang buat kita semua, kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan tersebut. Ya, orang yang sabar akan memperoleh hasil dari kesabarannya. Sebabnya dikatakan akan indah pada waktunya. Dalam hal itu dibutuhkan kesabaran. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan setelah kita nanti menaikkan pujian ini, nanti Bapak lebih dulu menutup dengan doa. 237 bagi Yesus semua. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami jemaat-Mu mengucap syukur berterima kasih Bapa. Kami sudah melakukan ibadah kami, penyembahan kami bagi-Mu Tuhan kami, dipenuhi dengan damai dan sukacita. Bapa di surga, berkati Bapa setiap rangkaian dari ibadah yang kami lakukan. Puji-pujian kami, doa kami, juga persembahan kami. Biarlah semua bagian dari ibadah kami ini menjadi kesukaan bagi-Mu. Damai sejahtera yang dari Tuhan boleh menghinggapi, mendiami hati dan pikiran kami. Karena kami sudah melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga,
Sungguh kami bersyukur bahwa kami pada siang hari ini mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Bapak Pendeta Simon. Bapak, pada siang hari ini firman-Mu mengajar kami mengenai arti kesabaran. Bahwa kesabaran Allah merupakan kekuatan bagi kami di dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai situasi dalam hidup kami. Kami percaya Bapak, kami tidak akan mampu memilikinya kalau kami hanya mengandalkan hati dan pikiran kami. Tapi kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami, yang mendiami hati dan pikiran kami, menuntun kami, supaya kami boleh memiliki kesabaran di dalam situasi apapun. Terima kasih Bapak, biarlah hidup kami senantiasa ada di dalam tuntunan dan bimbingan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami, ke keluarga kami masing-masing. Mohon Tuhan menyertai, memimpin kami. Kami boleh kembali bertemu dengan sanak saudara kami, dengan para keluarga kami, dengan penuh dengan sukacita. Bapa di surga, berkati jemaat ini, berkati kami umat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi kami di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang senantiasa menuntun membimbing kami dalam setiap langkah kami maupun dalam setiap perbuatan kami. Bapa di surga, mampukan Bapa senantiasa untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh serahkan hidup kami seluruhnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi-Mu Yesus, jiwa raga yang hidup. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Berkat Tuhan bagi kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin.